Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ulangan tengah semester dari mata kuliah Matematika Kombinatorika yang diampu oleh Ibu Dr. Puji Lestari, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai pigeonhole principle. Mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini tahu apa itu pigeonhole principle atau yang lebih kita kenal dengan prinsip sarang burung merpati. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa asing mengenai pigeonhole principle atau prinsip sarang burung merpati ini. Nah, agar pemahaman teman-teman mengenai prinsip sarang burung merpati ini lebih dalam, lebih jauh, dan lebih detail, maka tidak ada salahnya untuk teman-teman menyaksikan, menonton, dan meresapi inti dari video yang akan kalian saksikan. Oke, hal pertama yang akan kita bahas mengenai pigeonhole principle ini yaitu mengenai prinsip dasar dari pigeonhole principle atau prinsip sarang merpati sendiri, yaitu jika ada 10 merpati yang dimasukkan ke dalam 9 sarang merpati, maka ada satu sarang yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Untuk ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, selain itu terdapat juga beberapa teorema. Di sini saya menemukan 2 teorema, yaitu teorema yang pertama berbunyi jika ada n ditambah 1 merpati yang dimasukkan ke dalam n sarang merpati, maka ada satu sarang yang ditempati setidaknya 2 merpati. Nah, pada kasus umum, merpati bisa kita ganti dengan objek dan sarang merpati diganti dengan perlakuan atau penempatan. Contohnya, dari 3 orang yang mengambil mata kuliah Matematika Kombinatorika, pasti ada 2 orang berjenis kelamin sama. Lalu yang kedua, jika ada 367 orang dalam satu ruangan, maka paling tidak ada 2 orang yang mempunyai tanggal lahir yang sama. Nah, untuk teorema yang kedua yaitu perumuman dari teorema yang pertama tadi. Teorema yang kedua berbunyi, jika ada K merpati dimasukkan ke dalam N sarang merpati dengan nilai K lebih besar dari N, maka paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Nah, selanjutnya ada prinsip PHP. PHP di sini berarti pigeonhole principle. Nah, ada 2 prinsip. Yang pertama, jika ada MN ditambah 1 burung yang dimasukkan ke dalam N sarang, maka ada satu sarang yang berisi setidaknya M ditambah 1 burung. Lalu yang kedua, jika ada lebih dari MN ditambah 1 burung yang dimasukkan ke dalam N sarang, maka ada satu sarang yang berisi setidaknya M ditambah 1 burung. Nah, pada prinsip sarang merpati juga kita akan mempelajari mengenai fungsi floor dan fungsi ceiling. Floor di sini seperti yang kita ketahui bahwa floor berarti lantai berada di bawah. Nah, untuk fungsi ceiling yaitu untuk ceiling sendiri berarti atap tentu seperti yang kita ketahui ada di atas ya. Nah, sebagai perumpamannya diberikan bilangan real X. Maka yang pertama floor dari X dinotasikan dengan X dengan tanda kurung yang menghadap ke bawah. Seperti yang teman-teman lihat, didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Nah, yang kedua ada ceiling dari X yang dinotasikan dengan kurung di mana menghadap ke atas. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, didefinisikan sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Jadi kalau floor itu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X, sedangkan kalau ceiling berarti bilangan bulat terkecil
yang lebih dari atau sama dengan X. Nah, fungsi floor dan fungsi ceiling sendiri memiliki beberapa sifat. Di sini saya menemukan 7 sifat yang bisa teman-teman lihat dan pahami sendiri. Nah, di sini juga ada prinsip PHP atau Pigeonhole Principle secara umum. Yang pertama, berbunyi jika M merpati ditempatkan pada N sarang dengan M lebih besar dari N, maka terdapat paling sedikit satu sarang yang berisi paling banyak M per N merpati. Di sini kita menggunakan prinsip fungsi floor ya. Lalu yang kedua ada jika M merpati ditempatkan pada N sarang dengan M lebih besar dari N, maka terdapat paling sedikit satu sarang yang berisi paling sedikit M per N merpati. Di sini kita menggunakan fungsi ceiling, betul. Nah, agar pemahaman teman-teman mengenai prinsip sarang merpati, kan tadi kita sudah membahas nih, ada teorema, ada prinsip dasar, ada fungsi floor dan fungsi ceiling, dan juga ada apa yang terakhir tadi? Betul, prinsip PHP secara umum. Nah, di sini saya ada beberapa contoh soal. Yang pertama ada contoh soal, dalam suatu gedung terdapat 5 kelas. Jika terdapat 48 mahasiswa yang masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut, maka paling sedikit terdapat satu ruangan yang memuat minimal di sini kita menggunakan fungsi ceiling, yaitu 48/5 sama dengan 10 mahasiswa. Kenapa bisa 10 mahasiswa? Karena kita seperti definisi fungsi ceiling sendiri, yaitu bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan X, yaitu 10. Lalu yang kedua ada dalam suatu gedung terdapat 5 kelas. Jika terdapat 48 siswa yang masuk ke dalam ruangan tersebut, maka paling sedikit terdapat satu ruangan yang memuat paling banyak. Di sini kita menggunakan fungsi floor ya. Ada 48/5 sama dengan 9 mahasiswa. Fungsi floor sendiri didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Nah, soal selanjutnya, jika ada 150 burung yang dimasukkan ke dalam 60 sangkar atau sarang, maka buktikan bahwa pasti ada satu sarang yang berisi paling sedikit 3 burung. Nah, bukti adanya sarang yang berisi paling sedikit 3 burung, kita andaikan setiap sarang berisi kurang dari 3 burung. Berarti kan kurang dari 3 burung, berarti paling banyak itu terdiri dari 2 burung. Dengan demikian, banyak burung dalam sarang ada paling banyak 2 dikali 60, berarti sama dengan 120 burung. Kontradiksinya, dengan banyak burung yang dimasukkan ke dalam sarang ada 150 burung, jadi sarang yang berisi paling sedikit 3 burung. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai Pigeonhole Principle. Semoga bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.